like a snack? It's like an Indonesian snack, but the Malaysians claim it's theirs. Of course they do. Tapi Malaysia What is in Malaysia? So Malaysians claim cilok is there, but I can counter that argument. Cilok, the name, comes from from two Sundanese words. dua kata Sunda. Actually means tapioca, Okay. and cilok means put. So normally cilok would come with a stick, and you just take the cilok out, and it's already covered in the sauce. So cilok plus actually becomes cilok. So it means that it's Indonesian. Yeah, in the Sundanese language in West Java. So this is officially an Indonesian dish. Pernah nggak kamu sadar? Banyak budaya asli Indonesia yang justru berubah nama begitu sampai di negara lain. Batik, reok Ponorogo, sampai gamelan. Semuanya pernah berganti baju ketika masuk ke Malaysia. Negara yang katanya serumpun, malah sering melakukan rebranding budaya tetangganya sendiri. Yang dulunya reok, berubah jadi tarian singa. Yang dulunya gamelan Jawa, berubah jadi gamelan Melayu. Enggak. Kan Malaysia mengklaim kalau batik itu juga dari Malaysia. Ya ini kan masalah yang sudah lama ya, bukan batik aja, makanan juga, bahkan istilah juga. Ya biasa aja lah. I mean, justru gue kasihan sama Malaysia kalau mereka melakukan itu. Ya lu nggak perlu klaim-klaim. Dan lu kalau keluar negeri orang tahu batik itu Indonesia bukan Malaysia. Jadi ya biarin aja lah. Dia pakai, kalau di Twitter itu pada banyak yang ngeles kan. Yang gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba di timeline gue banyak orang Malaysia gitu. Mereka bilang kita nggak pernah bilang batik itu asli dari Malaysia, tapi ini batik Malaysia yang ditanyakan oleh Speed yang motifnya batik bunga-bunga. Malaysia bisa. Ya, tapi jadi variasinya itu bisa. Ya, tapi when it comes kalau ngomongin nama batik sendiri itu ya nama Udah bahasa Indonesia. Jawa gitu kan. Jadi Ya, sama kayak gitu, ramen dengan gaya Padang, lu kasih rendang, ngerti nggak? Lu bisa, tapi ramen itu Jepang, lu kasih variasi makanan Padang atau makanan Sunda itu bisa aja. Beef rendang, you may open your eyes. Oh, this is like nasi campur. Beef rendang, could you clarify, is this Indonesian or Malaysian? This is beef rendang, just like with everything else, is 100% Indonesian. Okay. If you think beef rendang is Malaysian, you're an awful person. You should delete your social media right now. Guys, you heard him, okay? Actually, Do it if now. you think beef rendang is Malaysian, you should go to his DM and let him know that he's wrong, because he also told me that beef rendang is Indonesian. All I did was ask ChatGTP, and it said beef rendang is Indonesian, but Malaysian claim it to be theirs. Lucunya, di saat tetangga sibuk mengklaim, negara barat justru diam-diam mengagumi budaya Indonesia apa adanya. Di Inggris misalnya, tempe jadi idola di pasar-pasar modern. Batik dipakai dengan bangga di acara-acara resmi. Dan yang paling menarik, universitas-universitas di sana bahkan mengajarkan bahasa Indonesia dan memainkan gamelan Jawa, tanpa diubah jadi gamelan Inggris. Aneh ya? Negara yang tidak serumpun, tidak sedarah, justru menghargai budaya kita tanpa ingin memilikinya. Sementara tetangga sendiri sibuk mengklaim, alih-alih menjaga warisan yang sama-sama kita banggakan. Gamelan is cute. The traditional music. Music is very nice. You like it, yeah? I see. Di Provinsi Devon, Inggris, dalam sebuah gedung art center yang juga membuka kursus gamelan, menggelar ajang perkenalan alat musik tradisional khas Indonesia di Inggris. Semua yang datang bisa mencoba alat musik ini. Tak hanya itu, tim pengajar yang juga menimba musik di Jawa memperkenalkan soto ayam dan tempe pada masyarakat sekitar. Kenapa nggak ada sambal? Ini tuh soto ayam. No, it's instead. No, this not this. I put it in the bottle, but it's kecap manis. Kecap manis.
The medical student was Indonesian. Hello. So what do you think about Indonesian food then? This is, what do you eat? Is that soto ayam, yeah? This is soto ayam. What do you think about it? I think I do generally like soto ayam, but maybe with a bit more spice. All right, yeah. With a bit of sambal. But I really miss Indonesian food in England. I would love for some more Indonesian food, some more Indonesian restaurants, and Cool, yeah. What is your favorite Indonesian food so far? chicken satay and gado-gado. Oh, Yeah. all right. Thank you. Okay, thanks. Sejak 2021, gamelan ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dan diminati oleh orang-orang Eropa seperti di Inggris. Selain alat musik, makanan Indonesia juga sangat digandrungi oleh dunia. Lestarikan budaya kita dan jangan lupa bangga menjadi bangsa Indonesia. William Mitchell, bule tukang tempe. Sudah 1,5 tahun jualan tempe di London. Saya datang pagi, buat tenda dan masak. Sejak kerja di Jakarta 20 tahun lalu, pertama kali saya ingat waktu saya makan tempe itu di Kelapa Gading. Apa ini? Saya lihat warna coklat, nggak tahu. Makan, wah enak. Tiap hari habis itu, tiap hari makan tempe. Itu tempe orek. Biasa makan. Habis itu 7 tahun di Indonesia, makan tempe terus tiap hari di warung. Biasa di warteg ya. Saya guru bahasa Inggris waktu itu, gaji kecil. Saya mulai belajar tempe di Jawa itu 2 tahun lalu. Saya pikir tidak ada tempe yang bagus di sini. Saya pikir saya mau bikin, tapi nggak tahu gimana. Saya ke Jawa, ke Malang, ke Blitar, ke Jogja, ke Bandung. Banyak pabrik tempe, belajar sama tukang tempe di situ. Habis itu saya balik ke sini, harus bikin di Inggris. Sedikit beda di Inggris, karena di Inggris dingin sekali ya. Di Jawa bisa bikin tempe, di luar aja, tapi di sini. Pameran Kebudayaan Indonesia di UK. Jadi ini itu pameran kebudayaan Indonesia yang diadakan oleh anak-anak ISMA di Leeds, UK. Mereka di sini ngenalin budaya Indonesia ke orang-orang luar, dan ini tuh orang-orangnya beneran bermacam-macam guys, dari orang lokal di UK sendiri sampai ke mancanegara lainnya. Mereka juga mengenalkan angklung dan juga memainkan lagu dengan angklung-angklung itu guys. Dan surprisingly banyak banget orang dari luar negeri yang tertarik loh sama kebudayaan Indonesia. Kayak ini aku ajak teman aku dari Vietnam untuk batik bersama dengan aku. Sejujurnya aku juga gak pernah batik guys, jadi kita benar-benar belajar bareng di sini dan diajarin sama kakaknya gitu. Teman aku beneran enjoy banget sama acaranya ini dan happy banget. Dan sebagai anak Indonesia, aku sangat bangga terhadap acara ini karena mereka bisa mengenalkan budaya Indonesia. Tapi mungkin disitulah bedanya. Budaya Indonesia itu terlalu besar untuk ditiru, terlalu kaya untuk diklaim, dan terlalu kuat untuk hilang hanya karena rebranding. Selama kita, rakyat Indonesia, terus melestarikan dan mencintai budaya sendiri, maka dunia pun akan tahu. Asal-usulnya tetap satu, Indonesia.